Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalah. Allahumma sayyiban nafi'an. Jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah mulakan Allah. Bersyukur kita pada Allah di waktu pagi ini rintik-rintik hujan kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan salat subuh, dan Allah juga masih memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi waktu sampai dengan syuruk untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Haikal Hasan. Nanti pada kajian setelah sholat syuruk dan duha, silakan bapak-bapak untuk dapat menikmati sarapan. Alhamdulillah sudah disediakan oleh Pak RW kita. Jadi alhamdulillah. Lalu nanti juga ada buku dan kopi. Jadi bukunya ini hebat nih Pak, kalau saya sudah baca ini, Menjadi Suami dan Ayah yang Hebat. Saya sudah baca, jadi nanti bisa dapat dinikmati, dapat dibeli di depan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kepada para jamaah yang telah berinfak untuk kegiatan ini, membantu kegiatan dakwah di masjid ini, semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya. Jazakallahu khairan katsira. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Banyak sekali di luar sana minta gabung. Jadi ntar saya siapin Zoom juga. Karena hari gini orang ngajinya mau santai sambil rebahan barangkali ya. Jadi minta Zoom. Yang minta Zoom tuh sampai 500, 600-an gitu. Baik kalau begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini aja cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Bismillah Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu 'ala Allah, tasamtu billah, fawattu amri ila Allah, ma asya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimawsi'atillah. Bismillahi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Enakan mana kita duduk di mari apa rebah-rebahan di rumah? Makasih. Enakan rebah-rebahan di rumah sama istri juga. Bandel amat kayak kakek, ya Allah. Ya Rabb. Tentu kita memilih enakan di rumah, benar. Enakan di rumah santai begitu. Enakan rebah-rebahan gitu ya. Tentu begitu, normalnya, wajarnya, lumrahnya. Apalagi dalam suasana hujan-hujan kayak begini.
Apalagi kita nih yang tiap hari minum kopi ini gawat gitu ya. Tapi saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita memilih enggak begitu. Pilihan telah kita tentukan. Pilihan yang kita tentukan adalah biar hujan tetap datang ke masjid. Biar hujan tetap datang, kita usahakan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, inilah khairum minad dunya wa ma fiha. Tetapi pahamilah bahwa ini baru bagian sepotong daripada takwa. Datang ke sininya bukan jam 4, tapi jam 3 udah sampai sini. Lalu tahajud, lalu baca Al-Quran, lalu kemudian salat qabliyah subuh. Ya, perhatiin. Lalu kemudian salat subuh. Lalu kemudian berdoa. Lalu kemudian niat i'tikaf. Lalu kemudian duduk di majelis ilmu. Lalu kemudian niat sampai dengan syuruk. Lalu kemudian salat syuruk 2 rakaat. Lalu kemudian keluar melengos sama saudaranya. Apa yang terjadi? Jadi jangan tertipu gitu. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, jangan sampai kecelek gitu. Luar biasa gitu ibadahnya. Begitu ngelihat temennya, bego nih orang. Hati-hati Pak. Saya sering ingetin orang seperti itu. Karena ini topik kita. Topik kita hari ini itu. Ya. Topik di permintaan Zoom itu. Masih halal bihalal Ustadz katanya. Masih halal bihalal katanya. Jadi tolong disampaikan materi tentang indahnya kebersamaan. Indahnya soal halal bihalal. Walaupun tidak tercantum dalam Al-Quran. Walaupun tidak tercantum dalam hadis. Tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah istilah. Jangan sampai sebuah istilah amalnya jadi rusak. Ini cuma istilah doang halal bihalal. Isinya apa isinya? Isinya silaturahim. Isinya saling bermaaf-maafan. Kan wa'afina anin nas kan perintah Allah. Gitu. Jadi yang kita lihat isinya, judulnya cuma halal bihalal. Ganti judulnya juga, yang penting isinya. Nah jadi jangan sampai tertipu gitu loh. Amal ibadah kita yang luar biasa, begitu keluar berkata, lihat orang nih, ya males tuh orang. Hati-hati Pak. Sampai-sampai Rasulullah bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala zarah minal kibar. Tidak bakal masuk surga. Tidak bakal. Barang siapa yang di dalam hatinya miskala zarah minal kibar. Ada yang seberat debu daripada sifat al-kibar. Maka qala, bertanya sahabat Nabi, ma huwa kibar ya Rasulullah? Apa itu kibar ya Rasulullah? Nabi menjawab, batarul haq wa ghamdhun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia aja tidak bakal masuk surga kata Nabi. La yadkhulul jannah. Apalagi menghina. Meremehkan doang. Alah. Enggak kedengeran. Enggak boleh. Apalagi kedengeran. Dan menuding ngatain. Coba bayangin. Jadi yang saya mau sampaikan hati-hati gitu. Hati-hati banget. Karena ibadah yang kita lakukan hanyalah satu potong bagian daripada kesempurnaan iman. Bahkan justru sempurnanya iman karena akhlak. Akhlaklah yang lebih tinggi dari semua itu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Coba itu. Maka mumpung ini masih ada di bulan Syawal, maka kita bahas masalah yang ini yang sangat penting ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang di tempat ini, kan saya selalu survei. Saya nggak pernah lolos, selalu bertanya. Jadi enak juga dialog. Jadi ada istirahat kalau ada yang mau berpendapat, jadi saya bisa minum. Gitu. Siapa di masjid ini yang pernah silaturahim? Pernah. Apaan? Pernah? Siapa pernah? Kapan? Tiap tahun. Barusan. Itu bersalam-salaman. Bukan silaturahim. Salam-salaman. Iya, makanya saya nanya, pernah silaturahim kemana, Pak? Ke beliau. Emang beliau musuhnya Bapak? Perhatiin, Pak. Silaturahim itu gimana ya? Gini, Bu. Nih, Bu ya. Contohnya, Bu. Suami istri. Suaminya orang Medan. Istrinya orang Cianjur. Tinggal di Jakarta. Tiap tahun lebaran ke Medan. Ntar lebaran hari keberapa gitu barulah ke Cianjur. Istrinya bilang, Bang, tiap tahun kita silaturahimnya ke rumah abang di Medan. Tahun ini kita silaturahim ke mertua abang dong. Ke Cianjur dong tahun ini. Gitu. Itu namanya silaturahim. Betul? Betul? Bukan, itu birrul walidain. Itu menghormat orang tua, bukan silaturahim, memang kewajiban. Nggak pas contohnya, maaf. Contoh yang pas silaturahim itu adalah ente punya temen jauh di ujung Berung. Udah 10 tahun nggak ketemu. 10 tahun nggak ketemu. Selama ini cuma WA doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Gitu. Tukar-tukar berita, kadang telepon, kadang video call. Kalau lebaran kirim-kiriman kue, kirim korma gitu. 10 tahun nggak ketemu, jauh di ujung Berung. Suatu ketika lewat ujung Berung, kita telepon, namanya Pak Agus. Pak Agus, saya kebetulan lewat ujung Berung. Saya mau silaturahim ya. Itu silaturahim, betul? Betul? Itulah bertetamuan namanya, Pak, bukan silaturahim. Bukan, itu kan bertetamuan silaturahim, bukan silaturahim. Kita datang bertetamu sama dia. Nggak pas. Silaturahim itu dari lulus SMA 30 tahun nggak ketemu sama teman-teman semua. Hanya di Facebook doang ketemuannya. Kabar di Facebook begitu. Nah, akhirnya rame-rame sekalian kumpul satu tempat. Itu silaturahim, betul? Itu reuni. Yang paling pas tuh silaturahim itu adalah kita satu kantor sama bos. Bosnya nggak pernah tuh akrab nggak pernah, cuman pagi bos. Assalamualaikum Pak, gitu doang. Nah, pas lebaran open house. Kemudian karyawan bilang, open house sih bos, yuk kita silaturahim. Itu, betul? Itu cari muka. Itu nyari THR. Belum pas, silaturahim belum pas. Jadi silaturahim itu gini. Udah bilang open house aja dia. Ala kulli hal, Pak, nggak bakal ketemu, Pak. Kenapa? Karena pikiran kita silaturahim yang biasa terjadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silaturahim itu produknya Rasulullah. Bukan Kamus Indonesia. Jadi mesti lihatnya apa yang Rasulullah bilang dong.
Rasulullah bilang, tidaklah silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya. Tapi man qata'a rahimah, siapa yang memutuskan lalu ente datang, itu silaturahim. Yang fitnah ente siapa? Datengin, itu silaturahim. Yang jelek-jelekin kita, yang mutus hubungan sama kita, yang fitnah kita, itu masih kita berbuat baik sama dia, itu silaturahim. Makanya berat, makanya saya tanya tadi, siapa yang di sini pernah silaturahim? Nih rumah ente rumah nomor 1, di depan rumah nomor 2 di depan. Orangnya baik banget, luar biasa. Kalau lebaran, kunjungan ke rumah kita. Bawa kaleng kongguan, walaupun isinya rengginang tetap dibawain ke kita. Bawa nastar, bawa kue keju, dah begitu. Kalau keluar kota, kalau bulan puasa dikirimin kita. Walau pastel 5 potong, dikirimin kita. Buat buka puasa, dikirimin, baiknya luar biasa. Tetangga rumah nomor 8 jahatnya minta ampun. Assalamualaikum, melengos. Fitnah kita. Kita dikatain pengkhianat. Kita dikatain munafik. Di foto rumah kita disebar. Begitu lebaran yang kita kunjungin rumah nomor 2 apa nomor 8? Yalah. Bohong banget ente. Yang kita kunjungin rumah nomor 2. Lalu berkata, gue mau silaturahim lah. Itu bukan silaturahim, itu main kunjung-kunjungan, Pak. Silaturahim itu ente datang ke rumah nomor 8, bawain makanan, itu silaturahim. Ntar diusir, enggak apa-apa. Ntar dikatain sebodoh, nggak dibukain pintu, preketek. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perbaikilah cara kita bergaul. Islam mengajarkan bergaul baik kepada orang baik. Bagus tidak? Bagus tidak? Nggak bagus, biasa. Loh, ente baik sama orang yang baik. Bagusnya di mana? Orang baik sama ente baik sama dia. Biasa. Kita masih baik sama orang yang jahat sama kita. Itu yang disebut akhlak yang luar biasa. Berat. Karena memang balasannya di dunia tunai. Nggak pakai di akhirat. Kita banyak sujud kepada Allah. Satu sujud tingkat derajat di akhirat. Kita banyak puasa. Banyak puasa. Maka satu hari puasa dengan babur royan. Tuh. Tetapi Pak, begitu kita. Maaf ya. Begitu kita berbuat silaturahim tunai di dunia bacaannya, nggak pakai di akhirat lagi balasannya. Itu makanya beratnya setengah mati. Makanya saya tanya tadi, siapa di sini yang pernah silaturahim? Walaupun dijahatin masih baik. Itu dia, saya mau kenal orangnya, saya mau cium tangan. Kok mulia banget hidupnya, kok hebat banget begitu. Itulah yang saya maksud silaturahim. Maafin, ini banyak banget yang minta Zoom. Jadi kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Belum mulai dia, tapi bentar lagi mulai. Sekarang sekali lagi saya tanya, siapa di antara kita yang pernah silaturahim? Buat sharing, saya pernah Ustaz gitu. Pernah. Gimana ceritanya? Itu birrul walidain. Bakti sama orang tua. Memang wajib. Mau orang tua ludahin muka kita tetap cium tangan. Mau orang tua kita tendang tetap cium tangan. Itu kewajiban. Nah, teman-teman semua kelihatannya sudah bergabung di sini. Betul? Apakah di sini sudah bergabung? Udah, baik. Maka izinkan saya juga menyapa teman-teman yang ada di mana-mana, sampai ke Amerika, sampai ke mana lagi semua tuh. Baik. Di mute, ini di mute yang lain
Pak Admin, karena ini rame di Masjid Jami Al-Hidayah. Al-Hidayatullah, Masjid Jami Hidayatullah Bekasi. Gitu ya. Baik. Ya. Yeah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai buat yang di sini nih, ya buat yang di Zoom, dan kita sudah memahami makna daripada silaturahim. Ya, jadi silaturahim demikian. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, ya beda, karena ini produknya Rasulullah. Jadi kita lihat definisi yang Rasulullah kasih, dan yang Rasulullah kasih itu adalah bukan silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi dengan gaya bercanda, itu memang semuanya tidak putus. Sama teman yang di ujung berung, kan saya bilang, main WA-WA-an, main kirim-kiriman hadiah. Putusnya di mana tuh silaturahim? Kan tidak. Kan sama teman-teman SMA saya bilang, selama ini ngobrolnya di Facebook. Kan gak musuhan. Sama orang tua, sama mertua, kan datangnya hari ketiga ke Cianjur. Hari pertama ke Medan, begitu loh. Gak ada yang putus silaturahim. Sama bos, kan saya bilang bosnya cuma assalamualaikum, selamat pagi. Artinya nggak ada yang putus. Maka itu bukan silaturahim. Kebanyakan kita suka salah kaprah karena istilah-istilah yang sering terjadi. Sebagai contoh, sering nggak dengar orang bilang begini, gue sih baik kalau dia baik, tapi kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat. Ya? Ada nggak yang bilang begitu? Ini bukan daripada akhlak Islam. Dia tahan marahnya untuk disampaikan ntar. Malam-malam disakit, ntar besok pagi loh. Begitu. Mau gituin orang bulan puasa nunggu. Bulan puasa sayang, bulan puasa ntar lo habis lebaran loh. Bagaimana ini saudara? Lalu apa maknanya puasa kita untuk menahan? Lalu apa maknanya salat subuh yang kita jalankan berdingin-dingin dan berhujan-hujan untuk menambah ibadah seperti ini? Lalu di mana maknanya? Karena buahnya seperti itu. Berapa banyak anak-anak ini masuk ke kajian orang tua, ya, keluarga, maaf. Karena di sini adalah kajian daripada Majelis Keluarga Indonesia di sini. Silahkan bergabung semuanya ke dalam Majelis Keluarga Indonesia. Di Majelis Keluarga Indonesia nggak ngomong politik, nggak ngomong fikih, nggak ngomong apapun, nggak ngomong puasa, zakat, haji, nggak. Di majelis keluarga hanya ngomong laki, bini, mertua, ipar, laki, bini, mertua, ipar, anak, cucu, warisan. Warisan kita bahas di MKI, gitu ya. Itu yang kita bahas. Berapa banyak anak-anak kita nih, yang saat ini pas ngaji, pulang ngaji justru jadi kurang ajar. Ada nggak? Ada. Karena saya ketua daripada Majelis Keluarga Indonesia, sering menerima kasus seperti ini. Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom ataupun yang di masjid, silahkan datang hari Jumat ba'da asar. Disitulah kita konsultasi. Kalau mau dari jam 2 boleh. Insya Allah kalau khutbahnya dekat-dekat aja jam 2 udah sampai rumah. Saya sediakan waktu hari Jumat untuk menerima masalah di rumah tangga. Masalah ngitung warisan, masalah laki yang dicurigai jarang pulang. Masalah istri yang handphonenya dikasih password, lakinya nggak bisa lihat. Nah yang ketawa-tawa tuh pelakunya itu ya. Udah siap datang konsultasi itu. Masalah anak yang susah disuruh sholat atau susah disuruh ngaji dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada lagi masalah yang lebih sering dari itu semua. Masalah apa? Masalah anak yang setelah ngaji dengan label hijrah justru jadi kurang ajar. Itu terjadi dan sering dan terbanyak kasusnya. Seorang ibu datang kepada saya dan berkata, Ustadz, saya senang anak saya ngaji Ustadz. Tapi kenapa ya Ustadz?
Kok setelah ngaji jadi kurang ajar Ustaz ya? Dulu nggak pernah Ustaz. Maksud ibu bagaimana? Iya, sekarang itu saya mau begini dibilang, alah ibu nggak ngerti agama. Alah ibu nggak ngerti hadis. Alah ibu bid'ah. Alah bapak ini apa sih? Bapak ini awam tahu nggak? Ibu itu datang kepada saya dengan linangan air mata. Sampai dia bilang, apa saya salah Ustadz? Apa saya dosa Ustadz? Lebih baik anak saya seperti dulu aja deh. Yang kalau saya suruh gampang. Sekarang saya suruh apa aja. Alah ibu gak ngerti agama. Saya mau ngaji. Alah ibu ini awam. Saya mau ibadah. Bapak apa sih kerja melulu? Gak ada pengetahuan agamanya. Bapak ini orang awam tahu gak? Sampai nangis. Ustadz, apakah saya salah? Apakah saya dosa? Kalau saya berharap mendingan anak saya gak ngaji dah. Seperti dulu aja. Saya berlinang air mata mendengarnya gitu loh. Ngaji di mana anak ini? Ngaji di mana? Kok bertambah ilmu, bertambah kesombongan? Bukankah bertambah ilmu itu harus bertambah tawadhu? Bukankah orang yang bertambah ilmu harus berakhlak yang luar biasa? Bukankah orang pertama yang akan menikmati akhlaknya itu adalah kedua orang tuanya? Ini anak ngaji di mana ini? Ustadz, kata dia, saya senang tahlil di rumah. Kitab saya sampai dirampas sama anak saya dengan mengatakan, alah ibu tahlilan itu bid'ah. Saya sedih Ustadz. Kok anak saya ngaji jadi begini Ustadz? Saudara sekalian, bapak ibu sekalian dirahmati. Saya bilang kepada ibu itu, tolong bawa anaknya ke sini. Tolong bawa. Saya mau ketemu sama anak ibu. Tolong bawa. Kalau saya udah gak bisa atasin, baru datang untuk ruqyah. Mungkin ada jin barang atau apa yang membuat anak itu begitu. Tapi insya Allah saya mau lihat dulu anaknya. Maka datanglah di hari Jumat kepada saya. Apa yang saya katakan? Darah saya itu seperti mendidih melihat anak ini. Dengan gayanya. Ya dengan gak sopan sekali sama ibunya yang membawanya. Dia datang bersama ibunya. Saya dudukin, saya tanya pelan-pelan. Ngajinya bagaimana. Dan saya awali dengan berkata, iya ya. Emang ibunya suka bid'ah ya? Iya Ustaz. Ngapain tuh ibu saya maulid? Ngapain tuh ibu saya tuh tahlil? Ngapain tuh ibu? Terus dia bilang begitu. Saya bilang gini akhirnya. Panas saya ya. Saya bilang gini. Iya ya. Sehebat apa kamu? Setinggi apa ilmumu? Setinggi apa ilmumu? Maksudnya Ustaz, ibumu itu pengen ngaji. Tapi kamu keburu lahir. Dan dia banting tulang membesarkanmu. Bapakmu tuh pengen menengaji agama. Tapi dia banting tulang peras keringat bekerja untuk membesarkan kamu. Setelah kamu besar begini balasannya. Demi Allah. Kau haji setiap tahun. Kau umroh setiap bulan. Kau sedekah emas permata. Kau tahajud setiap malam. Satu tetes air mata ibumu tumpah. Dan ibumu berkata, saya gak redho. Demi Allah haram surga bagimu. Kamu tahu, air susu yang paling mahal di dunia, air susu ibu. Tulang, darah kakimu, kepala, semua dari susumu, dari susu ibumu. Kamu tahu, keringat yang paling berharga daripada berlian. Keringat satu tetes keringat bapakmu. Setelah besar kamu begini kurang ajarnya. Hanya berbeda paham lalu mengata-ngatain ibumu sesat. Ibu awam, malah bapak ini gak ngerti agama. Saya bilang demi Allah, man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Siapa yang membuat senang kedua orang tua, dia membuat senang Allah. Dan siapa yang membuat marah kedua orang tua, dia membuat marah Allah. Saya bata apa ilmumu, saya bilang. Kok kurang ajar sekali. Tahukah kamu, Alqamah sahabat Nabi, dekat sama Nabi, bergaul sama Nabi, tiba-tiba tidak bisa bersyahadat. Gara-gara dia membuat luka hati ibunya. Lah kamu ini sehebat apa? Kamu tahu, haram surga, haram diharamkan surga bagimu. Ketika kau satu tetes air mata ibumu tumpah dan berkata, saya gak redho. Saya gak redho ya Allah. Di saat itu, murka Allah akan datang kepadamu. Tidak satu pun perbuatan di muka bumi ini yang lebih besar pahalanya. Walau jihad fisabilillah daripada birrul walidain.
Rasulullah selalu berjalan. Ketika perang Uhud, perang Badar, Rasulullah melihat anak-anak muda dan dipanggil. Apakah kau masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Pulang. Karena jihadmu adalah merawat ibumu. Jihad fisabilillah. Ini musuh di depan mata. Disuruh pulang oleh Rasulullah. Karena jihadmu merawat orang tua. Berapa banyak anak-anak yang lebih senang di luar daripada dia merawat orang tuanya dengan segala kesibukan-kesibukan yang dicari-cari. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali musyrik ya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba, lebih besar daripada khamar, lebih besar daripada judi, selain daripada uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Uququl walidain termasuk ranking 1 dalam al-kabair, dalam rangkaian dosa besar. Wahai anak-anak muda yang sedang hadir di sini, coba perbaikilah hubunganmu dengan orang tua. Niscaya Allah akan turunkan ridho gitu loh. Bayangkan jihad fisabilillah. Maka ketika orang tua berkata A, B, C, Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang takwa apa? Orang nomor 6 masuk Islam. Nomor 6 itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nomor 1 Abu Bakar Siddiq di luar keluarga ya. Abu Bakar Siddiq mengajak Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan mengajak Abdurrahman bin Auf. Dan Abu Bakar Siddiq mengajak Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Setelah 5 orang ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang ke-6 masuk Islam. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu penyembah berhala. Ibunya penyembah berhala. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu ibunya berkata, saya dengar kamu ikut agamanya Nabi Muhammad. Demi untuk menjaga hati ibunya saat berbohong. Saat bilang tidak. Awas kalau ikut agama Nabi Muhammad. Iya ibu. Dan kemudian ibunya melarang saat untuk sholat. Dan saat tidak sholat. Kecuali ketika ibunya sedang lengah atau sedang tertidur. Suatu ketika ibunya sedang tidur. Tiba-tiba bangun. Dan dia menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sholat. Ketika saat sedang sholat didapati. Ibu saat ini marah luar biasa. Dan berkata, Sa'ad, tinggalkan agama Nabi Muhammad. Tinggalkan agama Nabi Muhammad. Kembali ke agama nenek moyang kita. Udah kadung ketahuan. Akhirnya Sa'ad berkata, maaf ibu. Sa'ad tidak bisa meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Inilah agama yang benar untuk Sa'ad dan untuk ibu. Ibunya berkata, demi Lata, lebih Uzza dan Manna. Ibu tidak akan makan sampai kamu kembali ke agama nenek moyang kita. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas mogok makan. Dia tidak makan pada hari pertama. Hari kedua sudah mulai lemas. Dia tidak makan. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak keluar rumah. Dia rayu ibunya sepanjang hari. Hari ketiga ibunya tidak makan juga. Sudah tidak bisa bangun lagi di tempat tidur. Sa'ad bin Abi Waqqas masih memeluk ibunya. Masih merayu ibunya. Ibunya ini penyembah berhala. Ibunya penyembah berhala. Tapi saat masih hormat. Saat masih sayang. Saat masih cinta. Sa'ad bin Abi Waqqas merayu sambil berkata, ibu, makanlah walau sesuap. Makan. Sa'ad bin Abi Waqqas merayu ibunya sampai minta makan. Akhirnya hati ibunya luluh. Ibunya akhirnya makan. Setelah Sa'ad berkata, ibu, walau ibu punya 10 nyawa, Sa'ad tetap begini gitu loh. Wahai ibu, kalau punya 10 nyawa dan ibu nggak mau, dan nyawa ibu satu keluar untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad kepada Sa'ad tidak akan lakukan. Jadi tolonglah ibu makan gitu. Sampai ibunya makan. Dan ketika ibunya makan, baru Sa'ad gembira. Baru Sa'ad mau ngaji sama Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sudah 3 hari Sa'ad bin Abi Waqqas tidak keluar rumah karena merayu ibunya yang masih penyembah berhala. Dia masih bakti kepada ibunya. Anak itu ada di depan saya. Dia sudah mulai menangis terseduh-seduh. Saya tetap cecer anak itu. Saya berkata, sehebat apa imanmu dengan Sa'ad? Setinggi apa imanmu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas?
Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu masih penyembah berhala. Dia masih sayang dan taat kepada ibunya. Ibu kamu orang yang baik. Dia cuma zikir la ilaha illallah. Dia cuma baca salawat kepada Nabi. Tapi kau katakan bid'ah. Lihatlah apa yang kata Nabi. Ketika kemudian setelah 3 hari Sa'ad bin Abi Waqqas tidak datang. Dan kemudian datang. Tiba-tiba Nabi berhenti lagi mengajar para jamaah, para sahabatnya. Kenapa? Karena ada suara yang membisikkan Nabi. Suara itu ternyata malaikat. Malaikat berkata, Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi belum tahu siapa yang akan datang. Tapi malaikat membisikkan kalimat itu. Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kamu sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga. Sahabat pun dikata Nabi. Kata Nabi, malaikat telah datang kepadaku dan berkata, dan akan datang kepada kita seorang laki-laki penduduk surga. Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sahabat pun saling melihat siapa yang datang. Ternyata dari balik bukit datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan, ibunya penyembah berhala. Saat masih hormat dan taat, Allah jamin masuk surga tanpa hisab. Hanya karena dia cinta dan taat kepada orang tuanya. Bagaimana dengan kamu ini, saya bilang. Anak itu menangis terseduh-seduh. Dia raih ibu tangannya. Dia cium kaki ibunya. Saya minta maaf. Saya bilang, untung masih ketemu saya. Atas izin Allah kau masih kesini dan ketemu saya. Kalau tidak, haram surga bagimu, saya bilang. Ketika ibumu tiap hari kau bikin tangis karena kelakuan kasarmu. Sehebat apa kamu, saya bilang. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad, mulia, takwa. Dia dijamin masuk surga. Bukan karena ibadahnya. Bukan karena perangnya. Dia dijamin masuk surga karena taatnya kepada orang tua. Mudah-mudahan kisah singkat ini membuka cakrawala kita. Masih banyak amal ibadah yang mesti kita perbaiki. Bukan cuma sholat di tengah hujan. Bukan cuma berpagi-pagi untuk tahajud. Bukan cuma juga untuk beriktikaf dan menunggu saat syuruk. Tetapi akhlak yang mesti diperbaiki juga bagian daripada indahnya keluarga Indonesia kita. Ini loh yang sering kita lewati. Dengan teman meremehkan. Wa ghamtun nas. Dengan teman menuduh. Dengan teman meremehkan manusia aja. Allah bilang, Nabi Muhammad menyampaikan la yadkhulul jannah. Bagaimana ngatain? Meremehkan orang tua saja Allah haramkan. Bagaimana kurang ajar? Tapi orang tua saya sukanya begitu, Ustaz. Penyembah berhala pun orang tua mesti tetap dihormati. Bukankah orang tua Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah, ya, adalah seorang yang beragama Yahudi dan mereka masih taat Abu Bakar, ya, mereka masih taat kepadanya, walaupun akhirnya nanti masuk ke dalam agama Islam, walaupun ibunda Sa'ad nanti endingnya adalah masuk ke dalam agama Islam, tapi justru dia mendapatkan predikat ahli surga ketika orang tuanya masih dalam penyembah berhala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan peserta dimanapun Anda berada, wabil khusus teman-teman di Majelis Keluarga Indonesia. Rekam ini baik-baik. Sebarkan kepada anakmu, ya, bahwa ini salah satu bagian terpenting dalam membina sebuah rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah kita akan dapat dari suasana yang demikian. Ya, mohon maaf saya suka emosional gitu ya kalau seandainya suara seperti ini ya, karena saya merasakan orang tua itu suka pura-pura demi kita gitu loh. Ya, dia ada makanan, kita tanya, Umi udah makan? Udah, padahal dia belum. Biar kita makan, begitu. Itulah cinta sejati itu. Dia rela berlapar demi kita. Dia rela bercapek. Capek nggak?
orang tua kita apalagi capek banget. Tapi capek nggak? Enggak gitu. Demi kita semua. Nah, itu cinta sejati seperti itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Maka saya sering, ya Allah, ya Rabbi. Beruntung orang yang masih punya orang tua gitu ya. Beruntung banget. Kata-katanya gue redo gitu luar biasa. Satu ketika saya ada undangan di Lombok, Nusa Tenggara. Rumah saya rumah nomor 21. Rumah ibu saya rumah nomor 16. Ya, selisih berapa rumah. Saya selalu berkata dan datang ke tempat Umi sebelum saya berangkat. Atau dari mana-mana, saya datang ke rumah Umi dulu, baru pulang ke rumah saya. Kalau setiap ceramah, ya dikasih bingkisan, itu datang ke rumah Umi dulu. Umi pilih dulu, baru bawa pulang ke rumah. Suka dikasih keranjang buah, itu saya turunin dulu di rumah Umi. Umi pilih dulu buah apa yang Umi mau, baru saya bawa pulang ke rumah. Gitu ya. Dikasih ongkos, saya kasih Umi saya dulu, ntar Umi saya ambil berapa lembar duit, baru saya sisanya saya bawa pulang ke rumah. Selalu begitu. Suatu ketika saya lupa, saya langsung berangkat ke Lombok tanpa bilang. Rupanya Umi saya telepon berkali-kali. Begitu turun dari tangga pesawat, ya saya baru hidupin, baru saya Umi miss call. Saya telepon balik, Umi saya langsung, kalau di mana? Ya, belum saya jawab. Kalau di mana? Buruan kemari, tar malam makan sop di rumah Umi. Gue mau makan sop, lu bawain gue sop. Saya di Lombok. Kira-kira apa yang terjadi itu? Saya nggak sanggup berkata tidak, karena saya nggak pernah bilang enggak sama Umi. Seumur hidup saya nggak mau bilang tidak sama Umi, nggak mau. Iya, bisa, boleh, iya, bisa, boleh. Selalu itu jawaban saya seumur hidup. Maka sampai di Lombok, baru sampai itu pagi jam 9, 10. Maka saya berkata, iya Mi, ntar malam Ekal datang. Maka ketika ketemu jamaah yang mengundang, ada 9 masjid yang mengundang di Lombok. Perwakilan panitia menyambut di bandara, saya bilang mohon maaf saya harus pulang lagi sekarang. Jadi saya pindah dari kedatangan pindah ke keberangkatan untuk mencari tiket go show pulang lagi. Jamaah marah sama saya. Ustadz nggak boleh begitu. Maafin, saya nggak sanggup begini. Maafin, Ustadz ini udah 9 masjid, saya udah Ustadz begini. Mohon maaf, saya nggak bisa, saya mesti pulang. Panjang kalau saya ceritain. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berangkat pakai tiket sendiri. Saya juga pulang pakai tiket sendiri. Jadi panitia nggak dirugiin. Saya cuma minta maaf, saya nggak bisa. Ustadz, kata mereka tuh bilang begini. Kalau begini caranya, Ustadz bakal dibenci sama ibu-ibu. Yang nunggu tuh ibu-ibu banyak. Begitu bilang begitu, saya jadi agak panas. Saya nengok belakang, saya bilang, Pak, jangankan ibu-ibu selombok ya, saya bilang. Ibu-ibu se-Indonesia silahkan benci saya. Asal jangan satu orang ibu itu. Ibu yang melahirkan saya itu, saya bilang. Jangan sampai dia benci saya. Se-Indonesia, jangankan se-Indonesia Pak. Sedunia ibu-ibu benci saya gak apa-apa. Asal jangan satu ibu itu yang benci saya. Maksudnya apa Ustaz? Saya lupa bilang ke Lombok. Umi saya minta sop. Mau makan sama saya malam ini. Jadi gimana Ustaz? Saya mesti pulang, saya mesti beli sop dan saya mau makan sama umi saya. Malam ini acara harus batal Pak. Melihat kesungguhan saya begitu, panitia menyadari. Ya udah Ustaz, saya minta maaf. Iya, jangan begitu Ustaz. Ini nggak bisa, ini urusan lain, ini yang nggak bisa dinilai dengan harta, saya bilang. Maka saya pulang Pak. Saya pulang, dapat pesawat, kira-kira sore udah mendarat lagi di Jakarta, dan saya beli sop Bang Haji Margani. Saya beli sop Haji Margani, saya pulang ke Umi, saya malam-malam saya buka sama dia, saya bilang, Mi, sop. Ya Allah, iya. Dan saya makan sop berdua Umi saya. Saya keceplosan berkata, Mi, Ekal pulang lagi ya. Kenapa Ekal mau cari pesawat lagi, mau ke Lombok? Lah, emang lu tadi dari mana? Dari Lombok, Kal. Ya Allah, gue gak tahu lo di Lombok. Dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, Mi, iya maafin deh. Ekal pulang ya.
Saya WA panitia, bilang gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa Ustaz, datang lagi tolong Ustaz, cuma 1 masjid yang gak jadi, 8 masjid masih menunggu Ustaz. Akhirnya dini hari jam 2 saya berangkat lagi untuk mencari pesawat pertama ke Lombok. Tapi sebelumnya jam 8 malam, jam 9 saya masih makan sama umi saya. Dan umi saya geleng-geleng aja, ya Allah kalau beli tiket buat makan begini doang. Iya Mi, dia senyum sambil liatin muka saya. Dan umi saya berkata, ya Allah, gue redo sama lo Kal, gue redo. Coba, berapa nilainya kata-kata itu? 1 triliun, 1000 triliun. Demi Allah, itu kata-kata yang gak ternilai. Karena surga balasannya. Jadi gak mungkin saya melayani orang ketika orang tua saya marah. Gak mungkin. Di situ Pak saya bilang, ya Allah Mi, makasih ya Mi, kalau doain. Dan saya pulang dengan hati gembira. Istirahat sejenak, jam 2 berangkat lagi ke Lombok. Dan alhamdulillah jamaah gak marah. Kenapa? Ini karena kekuatan doa daripada orang tua. Jadi saya mohon kepada Anda yang masih punya orang tua, jangan sekalipun membuat mereka kesel. Jangan sekalipun membuat mereka marah. Biarlah sedunia orang marahin antum, gak apa-apa. Asal jangan 1 orang itu. Sedunia berkata, gue gak redo sama lo, biarin. Asal jangan 1 orang yang berkata itu. Karena ketika orang itu berkata, gue gak redo sama lo, kelar Pak hidup kita. Kelar, selesai hidup kita. Gak pantas lagi kita menginjakkan kaki di muka bumi. Kenapa? Karena kita durhaka. Keluar dari langitku, kata Allah. Dan silahkan cari Tuhan selain aku. Saking murkanya Allah kepada orang yang mendurhakai orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah yang saya sampaikan ini. Saya tuangkan semua dalam buku saya yang berjudul Menjadi Suami dan Ayah yang Hebat. Ini adalah buku yang betul-betul pengalaman pribadi yang saya tuangkan, supaya kita bisa mengambil pelajaran menjadi suami dan ayah yang hebat itu kayak gimana gitu loh. Berdasarkan pengalaman pribadi. Panjang yang saya mau sampaikan, seperti biasa saya bikin buku aja supaya ini bisa beredar sampai ke seluruh Indonesia dan bisa menjadi gitu ya. Dan insya Allah dengan berkah orang tua ini aman dan nyaman kehidupan kita. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Kita buka forum tanya jawab. Saya persilahkan. Mohon maaf kalau saya jadi rada emosional kalau cerita soal ini. Silahkan fadhol. Yang di majelis keluarga juga silahkan untuk bertanya. Yang di luar juga silahkan untuk bertanya. Mana yang lebih dulu fadhol. Ya silakan. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan Bapak gimana?
Oh gini Pak, gini. Gampang Pak untuk memahaminya begini. Allah melihatnya. Allah melihat. Kita melihat. Beda ya? Beda. Melihatnya Allah dengan melihatnya kita beda. Iya dong. Allah maha mendengar. Kita mendengar nggak? Mendengar. Jadi Allah sama dong. Bukan, nggak begitu pengertiannya. Allah maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Karena mukhalafatuhu lil hawadits. Allah mendengar. Kita juga mendengar. Beda. Bukan mendengarnya kita sama dengan mendengarnya Allah dengan gendang telinga. Tidak. Gitu. Sangat berbeda. Sangat. Allah berkata-kata, kita juga berkata-kata, beda berkata-kata kita dengan lidah, dengan segala macam gitu loh. Dan ini berlaku ke semua. Kalau dibilang Allah bersemayam kursi, kursinya bukan kursi jati. Wallahu alam bisawab. Tafakkaru fi zat khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kita mesti pikirkan bukan itu. Yang mesti kita pikirkan adalah penciptaan gitu, bukan benda atau mendengarnya Allah gimana ya, melihatnya Allah gimana ya, duduknya Allah gimana ya, bersemayam Allah di mana ya, bukan itu. Karena sangat nggak mungkin kita bisa memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah ya gimana taat sama orang tua gitu ya, gimana sayang, gimana semua berbaik sangka kepada sesama muslim, sama mukmin. Sebab itu betul-betul di luar jangkauan dan di luar pembahasan, dan tidak ada yang sanggup menjelaskannya. Tidak ada yang sanggup menjelaskannya. Juga Rasulullah. Bayangkan, saya katakan juga Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ditanya, Aisyah ditanya, apakah Rasulullah berjumpa dengan Allah pada waktu Isra Mi'raj? Siti Aisyah berkata, dusta orang yang menyampaikan itu. Gitu. Jadi Rasulullah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab. Yang mendengar ucapan Allah sampai saat ini yang kita kenal adalah Nabi Allah Musa dengan ucapan kalamullah gitu. Adapun Rasulullah SAW sesampainya di Sidratul Muntaha hanya menyampaikan ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Nah, apakah Rasulullah langsung mendengar jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi kembali menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, ucapan dialog itu, dia, maaf ya, saya kalau bukan mendengar. Tapi kalau melihat, wallahu alam bisawab. Karena kata Siti Aisyah, dusta orang yang mengatakan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di hadi Lauhil Mahfuz. Dusta, kata Siti Aisyah. Karena apa? Karena la yudrikul absar. Allah tidak sanggup dilihat oleh mata kita. Oleh mata dunia nggak sanggup. Tapi Sidratul Muntaha kan sudah alam akhirat begitu. Sementara alam akhirat. Wallahu alam bisawab. Saya lebih memegang hadis dari Sayyidatuna Aisyah. Siti Aisyah berkata, dusta orang yang mengatakan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah gitu. Adanya di hadis Nabi yang lain menyampaikan nanti di hari kiamat kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian di dunia melihat bulan, sebagaimana jauh indah begitu. Bahkan kata Nabi, apabila seseorang berada dalam api neraka jahanam selama sekian puluh ribu tahun, dia dikeluarkan hanya kepalanya untuk melihat Allah, maka dia tidak merasakan sakit selama 10.000 tahun itu. Saking apa? Saking tidak ada, kata Rasulullah, nikmat yang lebih indah daripada diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih nikmat melihat Allah. Ya, nikmat melihat Allah nanti di hari kiamat daripada surganya Firdaus, daripada surga tertinggi. Bayangkan, ribuan tahun dia direndam dalam jahanam, cuman keluar kepalanya untuk melihat, maka dia nggak merasakan sakit yang 10.000 tahun itu. Orang-orang yang memahami ini, sufi-sufi, itu makanya sakit aja dia nangis. Enggak sakit dia nangis. Dia takut Allah nggak perhatiin. Sufi-sufi ini kalau berpuisi,
biarin di neraka agar berjumpa dengan melihat wajahmu ya Allah gitu. Nggak apa-apa nggak masuk surga, asal bisa melihat wajahmu ya Allah, saking rindunya kepada wajhullah itu. Nah, kalau kita belum sampai ke dalam taraf itu, ya kita ibadah aja supaya kita masuk ke dalam surganya Allah, agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang di MKI silahkan, yang di Majelis Keluarga Indonesia, saya berbagi pertanyaan, biar di sini ada, di situ ada. Silahkan dibuka mic-nya untuk bertanya, silahkan. Dengan siapa nih? Ibu Yanti, silahkan Bu Yanti. Iya. Iya. Gimana caranya menanamkan sama anak yang umur segitu tanggung jawab terhadap diri sendiri? Karena kalau di depan kita sih sholatnya rajin, pokoknya semua rajin lah gitu Iya. Cuma bagaimana menanamkan sama anak itu kalau kita nggak ada di depan matanya gitu agar dia tetap bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap orang tua. Baik, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di rumah sholat jamaah nggak sama anak? Kalau lagi ngumpul kita jamaah deh. Kalau lagi ngumpul? Tapi kalau pas di rumah semua nih, ada papanya di rumah, ada kumpul anak-anak semua di rumah gitu. Iya, iya. Kan yang kakaknya udah nikah nih nggak di rumah nih be, dia di pondok gitu be. Bu Yanti Jakarta. Depok sekarang be. Tadinya orang Betawi. Enggak sih be, cuma lagi orang Betawi be. Oh, kelihatan banget logatnya. Di Depok ya. Baik, Bu Yanti. Bu Yanti, jalan keluarnya adalah ibu mesti sholat berjamaah sama anak-anak. Mau ada atau nggak lengkap tetap aja, biar suami lagi jalan tetap aja ibu jamaah. Karena di rumah saya mesti tuh mereka berjamaah. Lalu kalau maghrib baca zikir sambil zikirnya ruqyah. Kalau ibu belum bisa ruqyah, belajar ruqyah hari Ahad pagi di Majelis Keluarga Indonesia di tempat kopi Babe Haikal dan semua jamaah di sini. Ya, jam 8 pagi datang belajar ruqyah, bukan minta tolong ruqyah saya dong, tidak, ya. Belajar ruqyah sehingga ntar ibu bisa tiap hari ruqyah anak-anak pagi sore, subuh maghrib. Ya, Falak, Anas, Kulhu dan seterusnya diajarin. Penting untuk kita lakukan di rumah setiap hari. Agar apa? Agar ada pondasi. Kadang-kadang emang tertutup oleh makhluk yang membuat anak kita kurang ajar atau yang membuat anak kita nggak ada kita jadi bandel gitu ya. Lalu yang kedua, selain zikir pagi sore tiap hari di rumah, dengan belajar dulu ya di tempat kami cara-cara meruqyahnya. Jadi kebiasaan pagi sore, subuh maghrib. Ibu juga punya hadis Bu di rumah. Yang ringan saja. Pertama hadis arba'in, kalau udah selesai hadis Riyadhus Shalihin. Kalau udah selesai baru Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim, baru Nasai, Abu Daud, Tirmizi, ya, dan seterusnya. Jadi awal mula yang sederhana arba'in atau hadis Riyadhus Shalihin. Bu, habis zikir sebelum isya duduk anaknya buka hadis. Bab 1 baca, anaknya baca begitu. Itulah tetesan-tetesan itu yang membuat anaknya itu tertetes hatinya dengan bacaan zikir dan hadis. Nah, tadarus udah jangan ditanya. Tadarus mah mesti. One day one juz ke, ya. One day half juz ke, one day 3 lembar ke. Tetap harus berjumpa dengan Al-Quran setiap hari. Biasanya Bu dengan cara-cara seperti ini selesai itu urusan, kagak ada yang gimana-gimana sih. Bu maaf kalau mau nanya lagi, saya mau tutup dulu pengajian yang di sini karena udah suruk dan ketupat sayur ntar dingin kagak enak. Ya. Yeah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebentar jangan kemana-mana. Yang di sini tutup dulu yang di mari. Ibu bapak sekalian, wabil khusus jamaah Hidayatullah yang saya hormati, yang saya muliakan. Mudah-mudahan kajian kita ini berguna dan bisa kita terapkan. Ya, buku-buku suami dan ayah yang hebat ada saya siapin di luar buat bapak ibu melihat dan membaca pengalaman pribadi dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Kita tutup yang di sini dengan kibaratul majlis. Hadnallahu akum ajmain bila taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdi subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.